Halo, balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi linear. Kita akan belajar tentang daerah asal, daerah hasil, dan cara mengebar grafik fungsi linear. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu fungsi linear itu seperti apa contohnya, terus yang dinamakan fungsi linear bentuk umumnya seperti apa. Kalian bisa lihat beberapa contoh fungsi linear yang tertera di layar kalian. Di sini ada A sampai E ya, contohnya. Kalau kalian perhatikan dari A sampai E ini, fungsinya itu memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu satu. Coba yang A. Ini kan X, pangkat tertingginya berapa? Satu. Satu itu nggak dituliskan nggak apa-apa. Jadi kayak 10 pangkat 1 ya sama dengan 10. Kalau 20 dipangkatkan 1 ya sama dengan 20. Jadi angka satunya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Yang B juga sama, variabelnya X, pangkat tertingginya 1, ini pangkat tertingginya 1, ini juga pangkat tertingginya 1, ini pangkat tertingginya 1. Kalau kalian perhatikan, nih fungsi linear ini, bentuk umum fungsi linear itu, BU itu bentuk umum ya, Fx sama dengan AX plus B, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti nanti nggak ada variabelnya ya. Terus A sama B-nya itu anggota bilangan real. Kalau kalian perhatikan yang ini yang C ini kan 4x. Fx sama dengan 4x ya. Ini x, ini f. Aduh, kita tulis yang benar dulu. Oke, di sini kan nulisnya berarti fx sama dengan 4x. Kok beda sama ini penulisannya? Ini kan ada B-nya. B-nya gimana? Ini kan sebenarnya sama. Ini AX plus B. Yang bertindak sebagai A siapa? 4. Nih, ini kan ada X-nya. Terus B-nya berapa? B-nya 0. Maka 0 nggak usah dituliskan. D sama dengan 4X. Yang ini, yang pertama, 2X plus 2. Yang bertindak sebagai A itu siapa? 2. Yang bertindak sebagai B siapa? 2 juga. Kalau yang ini, A-nya itu 1/4. B-nya min 3. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linear. Daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi biasanya dinyatakan dengan interval fungsi. Interval fungsi itu yang seperti apa? Interval fungsi itu contohnya seperti ini. Misal ya, kita bisa tuliskan di sini. Ini intervalnya boleh kayak notasi ini, dimana x-nya anggota bilangan real, atau bisa juga dituliskan pakai kurung. Misalkan di sini berarti kurung siku 2 sampai T hingga ini kurung K. Nah, daerah asal fungsi ada yang ditetapkan secara jelas, ada juga yang tidak. Ditetapkan secara jelas itu artinya di soal atau di pernyataan itu sudah dituliskan ya, sudah dijelaskan itu dan tertulis. Tapi ada juga yang tidak ditentukan dengan jelas atau ada yang nggak dituliskan di soal. Maka daerah asal fungsi yang nggak ditulisin itu adalah himpunan semua bilangan real X, atau bisa dituliskan dalam notasi ini ya, himpunan, notasi pembentuk himpunan yang membuat fungsi f itu terdefinisi. Jadi misalkan ini fungsinya fungsi f ini ya, maka harus membuat fungsi f terdefinisi. Contohnya gini, nih yang tidak ditentukan. Tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi hx sama dengan min 2x plus 3. Ini kan kalian nggak ada tulisan daerah hasilnya ya, daerah asalnya ya, apakah bilangan bulat, ataukah real, ataukah apa. Maka kita di sini ambil bahwa daerah asalnya berupa himpunan bilangan real. Di sini asal membuat si fungsi itu terdefinisi, yang membuat fungsi itu terdefinisi. Jadi semua bilangan semua nilai x yang anggota bilangan real itu membuat f itu membuat h itu terdefinisi. Di sini h ya. Berarti di sini d itu domain. Kalau hasil itu berarti range ya. Daerah asal D, daerah hasil itu R. Maka bisa dituliskan gini. Himpunan X sedemikian hingga X-nya itu anggota bilangan real ya. Nah, ini kan semua anggota bilangan real,
membuat si HX ini terdefinisi. Kalau RH itu pakainya Y, berarti Y anggota himpunan bilangan real. Karena kan X-nya real, maka Y-nya juga real. Sekarang kita akan melanjut ke menggambar ya, tapi sebelum menggambar kalian perhatikan dulu gambar grafik berdasarkan daerah asalnya. Jadi yang seperti yang dituliskan sebelumnya tadi, kalau daerah asal itu kan tadi bisa dituliskan sama daerah hasil bisa dituliskan dalam bentuk interval. Nah ini kalau daerah asal dalam bentuk interval bisa pakai notasi pembentuk himpunan, bisa juga pakai yang kurung gini. Jadi kalau X-nya anggota bilangan real, itu daerah asalnya itu bisa dituliskan min T hingga sampai T hingga. Kalau dibentuk koordinat kartesius, artinya ini X-nya bisa sampai sana atau sampai sana juga. Kalau yang ini X kurang dari A, berarti A-nya itu ada batasnya, suatu titik. Maka di sini minta hingga, koma A. Ini pakainya kurung buka, tapi kalau ada tanda sama dengannya, ini pakai kurung siku nih. Tuh. Kalau yang ini lebih dari, ini juga sama, kurung sikunya di sini. Terus kalau yang ada di antara dua titik ini, A kurang dari X kurang dari B, dua angka ya, ini A sama B-nya. Maka ini pakainya kurungnya kurung kebuka, kalau dua-duanya ada kurung sikunya, ada tanda sama dengannya, maka ini kurung siku. Terus ini kalau menentukan gambar grafiknya, kalau yang pertama ini gambar grafiknya berupa garis lurus, tapi ada tanda panahnya. Oh iya, fungsi linear itu grafiknya berupa garis lurus ya. Jadi ini grafiknya garis lurus. Kalau fungsi kuadrat berupa parabola, tapi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kalau yang ini, yang kedua, ini kenapa ada bulatan terbuka? Karena ini ada batasannya itu X-nya kurang dari A. Batasannya X kurang dari A, ini nggak ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya terbuka. Kalau ada tanda sama dengannya, lingkarannya tertutup. Ini arah panah ke kiri ke kanan itu tergantung sama si daerah asal. X-nya kurang dari A, maka dia panahnya menuju ke kiri. Kalau X lebih dari A, maka panahnya menuju ke kanan. Oke, lanjut. Sekarang menentukan daerah asal, daerah hasil, dan grafik di samping. Nah, sarannya adalah kalian tentukan dulu di sini nilai X paling kiri, nilai X paling kiri, nilai X paling kiri, kemudian nilai X paling kanan, nilai X paling kanan, kemudian nilai Y terendah, nilai Y terendah, kemudian nilai Y tertinggi. Nilai Y tertingginya berapa? Nilai X paling kirinya berapa? X paling kiri di sini berapa? Ini X ya. X paling kiri yang ada garisnya, ini kan fungsinya ya, ini fungsi fx misal. X paling kiri yang memenuhi fungsi linear ini berapa? Oh, di sini ada tanda panahnya nih. Diikutin nih ke bawah, negatif 1 ya. Ini harus gini, ini gini. Nah, maka negatif 1 paling kiri. Iya atau bukan? Bukan ya, karena ini ada arah panahnya. Artinya garis itu bisa diperpanjang sampai tak hingga ini. Berarti karena di sebelah kiri, maka garis panahnya itu menuju ke sebelah kiri terus sampai kita nggak tahu, maka di sini min tak hingga. Terus yang di sebelah paling kanan itu berapa? Berarti negatif 2. Berarti karena dia daerah asalnya, nah maka karena daerah asalnya ini dari sini ya, ini kan daerah asalnya dari titik ini nih ke sini nih, ya kan, sampai seterusnya ini kan bisa diperpanjang lagi, bisa juga ini ketemu di titik sini kan, misalnya negatif 2 sama berapa gitu. Maka di sini daerah asalnya DF itu dari X boleh dituliskan di sini X kurang dari negatif 2. Dimana X-nya anggota bilangan real. Kenapa bilangan real? Karena di sini kan nggak tertera nih, maka di sini bilangan real. Terus ini yang digambar adalah berupa titik-titik ujungnya ini. Kalau berupa titik-titik nanti daerah asalnya bilangan bulat. Kemudian nilai Y terendah di sini berapa nilai Y-nya? Di sini negatif 2. Tertingginya berapa? Apakah 4
Enggak, ini bisa diperpanjang lagi, maka ini tak hingga. Maka karena rentangnya dari sini sampai dan seterusnya ke sana, maka range-nya itu adalah Y, berarti Y-nya lebih dari negatif 2 ya. Y-nya lebih dari negatif 2, Y-nya anggota bilangan real. Sebentar. Ini X paling kanannya bukan negatif 2 ya. Sorry, kita ralat. Saya ralat, sorry. X-nya bukan negatif 2. X-nya tuh yang ini, X. X-nya tuh yang ini ya, ini. Tadi saya ngedengerin yang negatif 2. Ini 1 ya, maka di sini bukan negatif 2, tapi di yang sini adalah 1. Kan yang di X. Yang di X ini 1 ya. Oke, paham nggak? Jadi ini kan batasnya dari sini nih. Batasnya ini kan X-nya di sini, ini kan garisnya sampai ke garis yang ini kan. Garis yang ini kan batas X-nya negatif 1 di sini. Tapi ini ada tanda panahnya, artinya dia sampai minta hingga dimulainya di sini dari negatif 1 nih kan. Berarti X-nya kurang dari negatif 1. X-nya kurang dari 1, sorry. Terus Y terendah itu kan berarti di sini yang paling bawah, kalau Y tertinggi paling atas. Terendahnya negatif 2 nih. Terus tertingginya nggak tahu sampai mana, berarti tak hingga. Terus ini ada tanda sama dengannya, kenapa? Karena di sini lingkarannya lingkaran tertutup penuh, maka ada tanda sama dengannya. Tuh. Coba satu contoh lagi. Oke, ke contoh berikutnya. Berarti kita tentukan dulu X paling kiri. X paling kiri, kemudian X paling kanan, paling kiri ini paling kanan. Atau titik-titik ujungnya lah ya ibaratnya ya. Titik-titik ujungnya berarti berapa? Min 2 sampai ke 3. Paling kiri min 2, paling kanan 3. Atau titik ujungnya bisa ditulisin gini. Min 2 sama 3. Tapi lingkarannya itu lingkaran tertutup ya, berarti tidak berlubang. Atau tertutup gitu ya. Tertutup. Nah, kalau tertutup berarti ini itu menjadi kurung siku, dua-duanya kurung siku, berarti min 2 sama 3 ini daerah asal dari ini misalkan fungsi Gx. Nah, ini menjadi daerah asal fungsi Gx ya. Atau bisa dituliskan daerah asal fungsi Gx nya itu pakai notasi pembentuk himpunan, berarti X sedemikian hingga X nya ini ya, atau bisa dituliskan ini menjadi pakai kurung perawal ya. Ini negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Dimana X-nya anggota himpunan bilangan real. Ini anggota himpunan bilangan real. X anggota himpunan bilangan real. Oke. Terus yang Y-nya terendah, Y terendah itu berapa? Y terendah berarti ini kan Y terendahnya negatif 2, negatif 1. Y tertingginya berarti di titik ujungnya berapa nih? Di titik ujungnya kenanya Y-nya 3. Berarti terendahnya 3, tertingginya itu terendahnya negatif 1. Kembali negatif 1 nih. Kita ganti negatif 1. Negatif 1, tertingginya ini 3, maka range-nya RG ya, karena ini G, maka RG, maka menggunakan Y, berarti Y-nya paling kecil negatif 1, paling besar 3, dia selangnya selang tertutup atau lingkarannya lingkaran penuh nih, maka di sini negatif 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Ini ada tanda sama dengannya ini. Ada tanda sama dengannya tadi karena tertutup ya. Y-nya anggota himpunan bilangan real. Oke, paham apa enggak? Ini paham atau ada yang masih bingung? Mudah-mudahan tidak bingung ya. Mudah-mudahan paham. Sini. Ini ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang lanjut ke kita lanjut ke menggambar grafik fungsi linear. Jadi menentukan langkah-langkahnya menentukan koordinat titik yang dilalui grafik fungsi. Ini berdasarkan daerah asal fungsinya ya. Kita ngambil titik-titik di daerah asal fungsi.
Kemudian menggambar titik-titik pada langkah 1 pada bidang koordinat kartesius apabila daerah asal berupa bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat berarti titik-titik aja. Kalau daerah asalnya berupa bilangan real, kita tuh gambar titik ujung. Jadi titik ujung itu bisa kita ambil, kita peroleh dari yang langkah 1 dengan cara mensubstitusikan sembarang nilai X ke fungsi, tapi X-nya itu ada di dalam daerah asal. Ada di dalam daerah asal tuh. Maka kita bisa menggambarkan titik ujungnya, kemudian menentukan titik penuh terhadap sumbu X, sumbu Y, terus kita hubungkan antara titik-titik tersebut. Terbentuklah nanti grafik fungsi linear. Langsung aja ke contoh. Gambarkan sketsa grafik fungsi berikut jika daerah asal fungsinya adalah df, x-nya lebih dari sama dengan negatif 4, x-nya bilangan real. Berarti kita nanti karena bilangan real kita menggunakan titik ujung. Titik ujung nanti kita peroleh dari sembarang nilai yang kita ambil. Titik ujung kita ambil dari ini ya, titik di daerah fungsi. Ambil aja ini kan ada lebih dari sama dengan, berarti negatif 4-nya ikut dalam perhitungan. Nah, dibuat tabel ini. Ini negatif 4. Ini negatif 4 ya, negatif 4 di sini negatif 4. Ini karena titik ujungnya. Terus ini ambil negatif 2, 0, 2 itu sembarang ambil aja yang ada di dalam daerah asal. Jadi boleh nggak ngambil negatif 3? Boleh. Ngambil 1? Boleh. Ngambil minus 1? Boleh. Tapi ambillah yang menurut kalian itu sebenarnya gampang ketika diperhitungkan ke fungsi. Jadi kalau ngambil min 4 kan gampang sini. 4 dikurangi setengah dikali negatif 4. Ini kan menjadi, ini bagi, ketemulah 6. Maka taruh sini. Kalau negatif 3 bisa aja sini min setengah kali negatif 3. Nanti kita punya pecahan, agak ribet gitu ya kalau pecahan, lebih enak kalau yang nggak pecahan. Maka saya ngambil negatif 2 dan seterusnya. Ini kenapa titik-titik? Karena ini kan sampai titiknya sampai tak hingga ya, jadi saya kasih titik-titik aja. Kemudian kita gambar di sini, Oke, sekarang kita gambar ini, kita gambar titik ujungnya. Yang sebagai titik ujung yang mana ini? Sebagai titik ujung yang ini ya. Ini kan dibuat koordinat kartesiusnya. Ini dibuat koordinat kartesiusnya menjadi ini. Kan bacanya XY ya. Di sini berarti negatif 4,6. Bacanya dari X dulu baru ke Fx. Fx itu sama aja Y ya. Ini min 2,5, 0,4, ini 0,4, ini 2,3 dan seterusnya. Maka titik ujungnya digambar. Nah, ini titik ujungnya kan negatif 4,6. Kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X berarti Y-nya 0, terhadap sumbu Y itu berarti X-nya 0. Ini bacanya ke bawah. Ketika X-nya 0, substitusi ke sini, maka nilai Y-nya 4. Ini sama aja Y. Ketika Y-nya 0, berarti substitusi ke sini, berarti 0 sama dengan 4 min setengah Y, min setengah X. Ini beda ruas, berarti setengah X sama dengan 4, maka nilai X-nya berarti sama dengan 8. Kalau yang ini nggak tahu, gini berarti. Substitusikan di sini kan Y sama dengan 4 min setengah kali 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Terus bacanya gimana? Ini bacanya koordinat titik koordinatnya jadi 0,4. Yang ini menjadi 8,0. Kalau udah tinggal kita gabungkan sini. Ini kan 0,4, titiknya di sini 8,0. Terus karena ini daerah asalnya itu ada tanda lebih dari sama dengannya, maka dia batasan ini ketika digabungkan gini, nah itu pasti ada tanda panahnya. Ini kan sampai tangga sini sampai sini, artinya X-nya bisa sampai 9, 10, 11 dan seterusnya. Maka nilai Y-nya juga pasti sampai ke bawah-bawah sini, sampai ke sini, sampai ke titik ini, ke titik ini dan seterusnya. Maka ini pasti tanda panah. Kita gunakannya tanda panah ya. Oke. Ini
Yap, ini tanda panah, ini selang atau lingkaran tertutup, ini menggunakan tanda panah. Ini adalah fungsi fx. Itu paham atau ada pertanyaan? Oke, sampai sini dulu video tentang fungsi linear. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau punya kritik, pertanyaan, dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar atau masih ada yang belum paham. Oke ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.